Sejarah mencatat, Indonesia pernah menjadi jajahan Belanda selama lebih dari 300 tahun. Belanda melebarkan koloninya di tanah air dan banyak meninggalkan bangunan-bangunan penting bersejarah. Di antara beberapa bangunan bersejarah itu ada di Jakarta. Banyak bangunan bersejarah yang merupakan peninggalan Belanda, yang hingga kini masih terawat dengan baik. Nah, pada kesempatan ini, Deso TV akan menyampaikan 6 bangunan peninggalan penjajahan zaman Belanda. Seperti biasa bagi sahabat Deso TV yang baru bergabung, dan jika sahabat Deso TV menyukai videonya, silakan tekan like, dan tekan juga tombol subscribe-nya. Karena subscribe itu gratis alias tidak bayar. Serta aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar setiap Deso TV update video terbaru sahabat Deso TV akan selalu mendapatkan notifikasinya. Di Jakarta, banyak bangunan bersejarah yang merupakan peninggalan Belanda. Dilansir dari sindonews.com. Jika mengunjungi kota tua, pasti akan menemukan banyak bangunan peninggalan pemerintah kolonial Belanda di wilayah tersebut. Sebab, kota tua merupakan pusat pemerintahan Hindia Belanda yang seluruh aktivitasnya berpusat di sana. Salah satu gedung ikonik yang selalu menjadi magnet wisatawan adalah Museum Sejarah Jakarta, atau yang lebih dikenal dengan Museum Fathahillah. Melansir artikel bertajuk, Pelestarian Bangunan Kolonial Museum Fathahillah di Kawasan Kota Tua Jakarta, diketahui bahwa museum ini mulai dibangun pada tahun 1620. Namun, pembangunannya tidak berjalan mulus karena terkesan terburu-buru. Museum yang semula dijadikan gedung balai kota itu kembali dibangun pada tanggal 30 Mei tahun 1626. Karena dianggap terlalu kecil, maka gedung satu lantai itu diperluas dan dijadikan gedung termasyhur milik Batavia pada tahun 1710. Usai Indonesia disusupi tentara Jepang pada 1942 sampai 1945, bangunan ini berfungsi sebagai tempat dikumpulkannya logistik untuk para tentara Jepang. Gedung megah ini kembali beralih fungsi pada 1952 sampai 1968 sebagai markas komando militer kota dan berganti nama menjadi Kodim 0503 Jakarta Barat. Pertanggal 30 Maret tahun 1974, bangunan ini diresmikan sebagai Museum Sejarah Jakarta oleh pemerintah. Bangunan peninggalan Belanda yang masih ada dan berfungsi baik hingga kini adalah Stasiun Tanjung Priok. Jika dilihat dari luar, bangunan stasiun ini sangat megah dengan warna putih yang mendominasi. Stasiun ini dibangun pada tahun 1914, saat masa kepemimpinan Gubernur Jenderal A.F.W. Idenburg. Dalam laman resminya menyebut, Stasiun Tanjung Priok lahir dari tangan dingin seorang arsitek Stadspoorwegen SS perusahaan kereta api negara Hindia Belanda, yaitu C.W. Koch. Pembangunan tempat ini melibatkan 1.700 tenaga kerja. Peresmian stasiun ini bersamaan dengan ulang tahun ke-50 SS, pada tanggal 6 April tahun 1925. RSCM atau Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo merupakan salah satu rumah sakit tua yang berdiri di Tanah Batavia, Jakarta. Rumah sakit ini awalnya menjadi bagian dari Stovia, Sekolah Kedokteran di Batavia, yang merupakan cikal bakal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Mengutip dari laman RSCM, bangunan rumah sakit ini dibangun pada tanggal 19 November tahun 1919 dengan nama CBZ, Centrale Burgerlijk Ziekenhuis. Dengan adanya CBZ, maka pelayanan kesehatan bagi masyarakat menjadi lebih baik karena fasilitas yang dimiliki cukup lengkap.
Nama RSCM digunakan pada tanggal 17 Agustus tahun 1964 usai diresmikan oleh Menteri Kesehatan saat itu, Dr. Satrio. Bangunan peninggalan Belanda yang satu ini sudah pasti dikenali oleh seluruh masyarakat Indonesia. Disinilah Presiden beserta keluarganya tinggal dan menjalankan aktivitas. Gedung Istana Merdeka dengan warna putih dan ditopang oleh pilar-pilar besar itu dibangun oleh seorang Belanda bernama J.A. van Braam pada 1796 dan dijadikan sebagai tempat tinggal pribadi. Pada tahun 1816, bangunan tersebut diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda dan dijadikan pusat kegiatan pemerintahan, sekaligus rumah tinggal Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, bangunan ini menjadi saksi bisu ditandatanganinya Naskah Persetujuan Linggarjati. Pada tanggal 25 Maret tahun 1947. Setahun kemudian, Istana Merdeka menjadi lokasi dilakukannya pertemuan antara Wakil Presiden RI, Muhammad Hatta, dengan Letnan Gubernur Jenderal Belanda, Hubertus J. van Mook. Gedung peninggalan Belanda selanjutnya di Jakarta adalah Gedung Joang 45, yang terletak di Menteng, Jakarta Pusat. Gedung ini dibangun pada 1938 oleh seorang pengusaha Belanda bernama J. Skomper dan difungsikan sebagai hotel dengan nama Skomper 1. Hotel ini memang khusus dibangun bagi para pejabat atau elit Hindia Belanda, pejabat asing, dan pejabat pribumi. Namun, saat Jepang menginvasi Belanda di Indonesia pada tahun 1942, bangunan ini dikuasai militer Jepang dan menjadi tempat pendidikan nasionalisme para pemuda Indonesia. Namanya pun berubah, dari Skomper 1 menjadi Gedung Menteng 31. Setelah kemerdekaan Indonesia, gedung ini digunakan sebagai markas pemuda yang dikenal dengan nama Pemuda Menteng 31. Pada tanggal 19 Agustus tahun 1974, bangunan ini barulah diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin dan Presiden Soeharto sebagai Museum Joang 45. Meskipun sudah tidak berfungsi dengan baik, namun gedung galangan VOC di Jakarta Utara masih kokoh berdiri. Berusia ratusan tahun, bangunan ini terlihat masih sangat kuat dan memancarkan sisa-sisa aura dominasi VOC di bumi pertiwi. Galangan kapal milik VOC ini dibangun pada tahun 1721, di atas tanah bekas kubu pertahanan Inggris. Fungsinya adalah untuk memperbaiki kapal-kapal berukuran sedang. Sementara, kapal dengan ukuran besar diperbaiki di Pulau Onrus. Melansir laman Cagar Budaya Kemendikbud, sebagian bangunan dari galangan ini digunakan sebagai kantor pos pertama di Batavia. Eksistensi galangan VOC resmi terhenti setelah perusahaan dagang terbesar itu runtuh akibat konflik internal dan korupsi pada 1799. Di tahun 1809, bangunan ini disewakan kepada tukang kayu berkebangsaan China. Demikianlah informasi tentang 6 bangunan peninggalan penjajahan Belanda. Semoga sahabat Deso TV terhibur semuanya. Mimin pamit undur diri. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya.